Halo semuanya, kita akan membahas soal pendapatan nasional. Nah, sebelum kita masuk ke soal, ada tips yang ingin saya sampaikan. Nah, tips ini sangat berguna sekali ya dalam menjawab soal-soal SBMPTN. Nah, di dalam pendapatan nasional ya, agar kita mudah untuk mengingat rumus berdasarkan metode pendekatan pendapatan, maka ingat saja W yang mati ya. RIP W. Nah, RIP W itu adalah rumus dari pendapatan nasional metode pendekatan ya. Yang berarti R ditambah I ditambah P ditambah W. Nah, ini udah kita bahas di video sebelumnya, apa itu R, apa itu I, apa itu P ya. Nah, R itu rent, I itu interest rate, P itu profit, dan terakhir W itu adalah wage ya, gaji. Nah, lalu untuk metode pengeluaran, ingat aja cek IG Xiaomi. Nah, ini berarti maksudnya C ditambah I ditambah G ditambah selisih dari ekspor impor ya, X dikurang M. Nah, mohon dibedakan antara I kecil ya, I kecil yang ada di sini dengan I kapital. Kalau I kecil itu ada di metode pendekatan pendapatan yang berarti interest rate, bunga modal. Tapi kalau I kapital itu berarti investasi di dalam metode pendekatan pengeluaran ya. Nah, investasi itu merupakan pengeluaran ya, bukan pendapatan karena kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan hak kepemilikan atas perusahaan berupa saham. Oke, kita langsung saja masuk ke soal ya. Nah, di sini bunyi soalnya begini. Diketahui harga karet 20.000 lalu diproduksi menjadi latex dengan harga 45.000 dan menjadi ban dengan harga 120.000. Maka pendapatan nasional dihitung melalui pendekatan produk senilai. Nah, ini cara jawabnya langsung saja ambil produk akhirnya. Nah, produk akhir itu nominalnya 120.000, maka langsung aja jawab 120.000. Nah, jika kita ingin menjabarkannya, nah ini kan kita ambil nilai tambahnya ya. Nilai tambah yang pertama ya, sebelum menjadi karet diambil dari pohon ya, dari 0 ke 20.000 nilai tambahnya 20.000. Lalu dari 20.000 ke 45.000 itu nilai tambahnya berapa? 25.000. Lalu dari 45.000 ke 120 itu berapa nilai tambahnya? Cari selisihnya ya, 120.000 dikurang 45 ya. Berapa? Iya, 75.000. Nah, ini langsung kita jumlahkan saja ya. 325 tambah 7 120.000. Nah, ini dia penjabarannya. Jadi 120.000 ini itu didapat dari sini gitu. Nah, cara cepatnya itu bisa langsung saja ambil produk akhir dari Oke, kita langsung masuk ke soal berikutnya ya. Berikut ini adalah bagian dari pendekatan pendapatan, metode pendekatan pendapatan kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali. Sebelumnya kita harus ingat ya, jika yang ditanyakan metode pendekatan pendapatan, kalau pendapatan maka cari sesuatu yang masuk ya, gaji, pendapatan sewa, profit. Nah, maka ingat tadi apa? W yang mati, RIP W ya. RIP W. Nah, rent pendapatan sewa ini ya, pendapatan sewa. Lalu ada I-nya di sini I kecil ya, berarti bunga modal. Baru profit, profit itu laba. Wage gaji. Mana? Nah, di sini mana yang bukan bagian dari pendekatan pendapatan ya, investasi. Maka ini jawabannya. Investasi jawabannya. Ya. Nah,
Kita langsung masuk ke soal berikutnya. Berikut ini adalah bagian dari pendekatan pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran ingat apa? Ya, ingat cek IG Xiaomi ya. Cek IG Xiaomi. Nah, berarti C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C di sini konsumsi. Nah, ini dia konsumsi. I-nya itu investasi, G-nya itu government expenditure, belanja pemerintah. Lalu X-nya itu ekspor dan M-nya itu impor, berarti ekspor impor. Mana yang bukan? Ya, interest rate ya. Interest rate ini ada di pendekatan pendapatan ya sebagai bunga modal. Oke, lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk berhitung ya. Yang ditanyakan langsung aja, langsung fokus ke pertanyaannya apa itu? Pendapatan ya. Pendekatan pendapatan. Apa tadi? RIP-W. Nah, dari sini kita langsung bisa jumlahkan saja ya. Berapa R, berapa I, berapa P, berapa W. R-nya itu pendapatan sewa. Yang mana di sini pendapatan sewa? Gaji, laba, bunga, konsumsi. Sewa tanah, ini dia. Nah, sewa tanah sebesar 4 juta. Maka kita langsung saja tulis 4 juta. Lalu I di sini interest rate ya, bukan investasi, karena dia pendapatan. Mana di sini bunga modal? Ya, ini dia bunga modal ya, bunga modal sebesar 500.000. Kita tulis 500.000. P-nya berapa? P di sini berarti laba ya, atau profit. Mana di sini laba? Ini dia ya, laba ya, 5 juta. Kita tulis 5 juta. Lalu yang terakhir wage ya, gajinya 3 juta. Kita tulis 3 juta. Nah, ini langsung saja kita jumlahkan. Berapa totalnya? Nah, ini kita jumlahkan ya. 4 juta ditambah 500 ditambah 5 juta ditambah 3 juta itu totalnya 8 ditambah 4 ini 12 juta 500 ya. 12 juta 500. Nah, mana sini 12 juta 500? Ini dia. Maka jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui data sebagai berikut. Gaji 3 juta ini datanya masih yang sama ya dengan yang sebelumnya. Hanya saja pertanyaan yang berbeda. Di sini ditanyakan pengeluaran. Pengeluaran ingat apa? Cek IG Xiaomi ya. C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Cek IG Xiaomi. Nah, C-nya apa? Konsumsi ya. Konsumsinya di sini 6 juta. Kita tulis 6 juta. Lalu I-nya di sini investasi ya, karena pengeluaran. Investasinya berapa? 4.500.000. Kita tulis 4.500.000. 3 nol di belakang boleh kita hilangkan untuk memudahkan perhitungan ya. Lalu G, government expenditure, belanja pemerintah sebesar 12 juta. Lalu ekspor 6.500.000 dan impor 3.500.000. Ambil selisihnya berapa? 3 juta. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam X kurang M ya. Juta. Nah, ini kita jumlahkan ya. 6 juta ditambah 4.500.000 itu 10.500.000. Lalu 12 juta ditambah 3 itu jadinya 15. Ini kita totalkan jadinya 25.500.000. Mana dia? Iya, yang D. Nah, gampang kan? Beginilah cara menghitung dari pendapatan nasional ya, cara menjawab soal-soal pendapatan nasional. Yang penting ingat saja RIP-W, lalu cek IG Xiaomi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.